Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardatul Umaroh dengan NIM 207210030, kelas 2A Tadris Biologi, mata kuliah Struktur dan Perkembangan Hewan. Dosen pengampu Bapak Bayu Kurniawan, SSI, MSc. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama adalah apa itu sistem pencernaan, dan yang kedua adalah apa itu fungsi sistem pencernaan, dan yang ketiga adalah bagaimana sistem pencernaan pada hewan. Baiklah, kita masuk ke materinya. Apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Selanjutnya, apa itu fungsi sistem pencernaan? Yang pertama adalah menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, dan yang kedua adalah menyerap nutrisi, dan yang ketiga adalah untuk memasuk nutrisi dan energi bagi tubuh, dan yang terakhir adalah membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Selanjutnya adalah tahap-tahap utama mengolah makanan. Yang pertama adalah ingesti, tindakan makan. Makanan dapat ditelan dalam banyak bentuk cair dan padat. Yang kedua adalah digesti atau pencemaran. Makanan dapat dipecah menjadi molekul-molekul yang cukup kecil untuk diserap tubuh. Tahap ini penting karena hewan tidak dapat langsung menggunakan protein, karbohidrat, asam nukleat, lemak, dan fosfolipid dalam makanan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah bahwa molekul-molekul ini terlalu besar untuk melewati membran dan memasuki sel-sel hewan. Akan tetapi, jika molekul-molekul besar tersebut dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, maka hewan dapat menggunakannya. Yang ketiga adalah absorpsi. Pada tahap ini, sel-sel menyerap molekul kecil seperti asam amino dan gula sederhana. Yang keempat adalah eliminasi. Ini merupakan tahap penyelesaian di mana material yang sudah tidak tercemar dikeluarkan dari sistem pencemaran. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan hewan invertebrata yang terdiri dari pertama, kelas Pisces, kelas amfibi, kelas reptil, kelas apes, dan yang terakhir adalah kelas mamalia. Yang pertama kita bahas adalah hewan yang termasuk kelas Pisces. Hewan yang termasuk dalam kelas Pisces memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam mulut makanan dihancurkan secara mekanik oleh gigi, kemudian makanan akan masuk ke dalam kerongkongan dan didorong masuk lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan enzim pencernaan. Setelah selesai proses pencernaan di lambung, makanan akan masuk ke usus dan menjadi penyerapan sari-sari makanan
zat sisa akan dibuang melalui anus. Kelas kedua yang kita bahas adalah amfibi. Saluran pencernaan amfibi terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, kloaka. Kelenjar pencernaan amfibi terdiri dari kelenjar ludah atau mulut, kandung empedu atau hati, dan pankreas. Amfibi memiliki lidah dan otot yang bercabang dua pada ujungnya yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Selain itu, air liur atau ludah amfibi sangat lengket sehingga massa yang tertangkap oleh lidahnya akan susah untuk lepas. Mangsa yang berhasil ditangkap akan langsung ditelan menuju lambung melalui kerongkongan. Di lambung makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Makanan yang sudah dicerna lambung kemudian masuk ke usus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh dinding usus yang banyak mengandung pembuluh darah. Sisa-sisa makanan dibuang melalui kloaka. Kelas yang ketiga kita bahas adalah reptil. Saluran pencernaan reptil terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan reptil terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar empedu, dan pankreas. Di rongga mulut belum terjadi proses pencernaan, karena biasanya reptil akan menangkap mangsanya dengan gigi. Kemudian langsung menelannya dengan dibantu oleh lidah dan lendir yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Pada beberapa reptil seperti cicak, lidahnya digunakan untuk menangkap mangsa. Sementara pada ular, taringnya dapat mengeluarkan bisa atau racun untuk melumpuhkan mangsanya. Makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan dan didorong masuk lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanik oleh gerak peristatik lambung dan juga pencernaan kimiawi oleh enzim yang dilakukan oleh kelenjar pencernaan. Makanan yang sudah dicerna akan menuju ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya, kemudian sisa makanan yang tidak diserap akan dibuang. Pembuangan sisa makanan ini akan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya, kelas yang akan kita bahas adalah kelas apes. Sistem pencernaan pada apes terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolo, lambung, kelenjar atau propendiculus, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Tetapi pada kelompok hewan apes pemakan daging tidak memiliki ampedal atau lambung pengunyah karena lambung pengunyah berfungsi untuk mencerna biji-bijian. Kali ini saya akan khusus membahas pada kelompok apes pemakan biji-bijian. Hewan yang termasuk dalam pada kelas apes, misalnya pada ayam, akan mengambil makanannya dengan paruh, kemudian makanan akan masuk ke kerongga mulut, lalu langsung melewati kerongkongan menuju tembolo. Makanan akan disimpan sementara di tembolo apabila lambung penuh dengan makanan.
Setelah lambung kosong, makanan dari tembolok akan menuju lambung kelenjar atau proventriculus. Di lambung kelenjar terjadi pencernaan kimiawi dengan enzim pencernaan yang direkresikan oleh dinding lambung kelenjar. Setelah itu makanan akan masuk ke empedal atau lambung pengunyah. Di dalam lambung pengunyah, makanan akan mengalami pencernaan mekanik oleh otot-otot lambung yang dibantu kerikil atau batu yang ditelan bersama makanan. Kemudian makanan menuju ke usus halus untuk dicerna lagi dengan enzim yang direkresikan dari pankreas dan empedu, sehingga diperoleh sari-sari makanan yang akan diserap oleh dinding usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Sisa-sisa makanan akan masuk ke usus besar untuk diserap airnya, kemudian sisa makanan akan dibuang keluar tubuh melalui kloaka. Dan kelas yang terakhir yaitu mamalia. Hewan yang termasuk dalam kelas mamalia baik herbivora, karnivora, dan omnivora pada umumnya memiliki sistem pencernaan yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan yang dikonsumsi masing-masing kelompok hewan tersebut. Perbedaan yang pertama yaitu pada gigi. Perbedaan ini sangat terlihat pada hewan karnivora dan hewan herbivora. Kelompok hewan karnivora memiliki taring yang panjang dengan geraham yang bergerigi. Giginya yang tajam ini berfungsi untuk mengoyak daging mangsanya. Sedangkan pada hewan kelompok herbivora memiliki gigi geraham yang datar dan lebar. Gigi ini berfungsi untuk mengunyah dan menghancurkan dedaunan yang dimakan. Selain itu, gigi taring pada herbivora tidak berkembang. Bahkan ada beberapa herbivora yang memiliki gigi taring, misalnya sapi. Itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.